Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ita Biliani Burhan. Kali ini udah hadir guru saya Bu Tita dan juga ada teman trio saya nih, teman dari kecil, teman dari dulu ya Beb. sobat saya nih. Jadi dari sebelum hijrah dan sampai kita ada satu lagi sebenarnya ya. Iya, namanya Sandra. Trio, jadi kita trio. Iya, sekarang trio. Iya. Trio. Gitu. Jadi dulu kita nyanyinya masih lagu-lagu pop kan. Sekarang Masih, kita iya. pengen belajar nih Bu, nyanyi lagu sholawat tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi cara nyanyi kemarin kita udah sempat bahas cara nyanyi untuk sholawat tuh gimana, ada di video sebelumnya. Terus cerita tentang kita hijrah juga ada di video sebelumnya juga, bisa dilihat mungkin di video sebelumnya. Sekarang rencananya nih kita mau gimana Beb? Pengen belajar. Jadi kalau kita mungkin dinyanyi itu biasa ya tekniknya, tapi kan pasti berbeda ya dengan pronunciation-nya, ya bahasanya segala macam. Jadi kita pengen belajar dari detailnya dulu gitu ya, dasarnya dulu. Harus mendetail kan ya, betul ya. Banget. Jadi takut-takut salah gitu Bu. Jadi Ya, kalau misalnya di zaman sekarang media untuk bisa belajar seperti lagu-lagu salawat seperti itu kan banyak, jadi bisa dipelajari sebetulnya dari lagu-lagu itu. Cuman kita harus milah-milih dulu ya, memilah-milih gitu mana yang sebetulnya itu lagu salawat dan mana yang bukan. Kan Arab itu kan yang kita tahu itu hanya Arab gitu. Sebetulnya kan bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Nah, kalau misalkan bahasa Arab Fusha itu emang betul-betul bahasa Arab, bahasa Quran. Seperti itu. Iya. Fusha namanya itu, yang sering kita pelajari di kuliah-kuliah atau di madrasah-madrasah seperti itu Arab, bahasa Arab Fusha. Nah, kalau bahasa Arab Amiyah itu tuh kalau misalkan diibaratkan di Indonesia itu seperti bahasa daerah. Contohnya misal Sunda Bandung beda dengan Sunda Garut. Seperti itu. Misalkan beda lagi dengan Sunda Cianjur, seperti itu. Jadi Arab Amiyah mah emang bahasa daerah. Kalau bahasa Arab Fusha emang betul-betul bahasa resmi. Nah, kebanyakan ya kalau misalkan yang bahasa Arab Amiyah itu lagu-lagu Arab pop. Jadi sedangkan isinya tuh tentang pop kayak lagu percintaan seperti itu. Contohnya kayak Nancy Ajram, lagu-lagunya Nancy Ajram yang Inta seperti itu ya Teh. Banyak kayak gitu. Nah, itu makanya maknanya tentang percintaan seperti itu. Mencintai makhluk gitu. Iya. Seperti umumnya di Indonesia Lagu gitu. pop, ya lagu pop ya. Indonesia, iya. Terus ada juga yang Arab Fusha. Arab Fusha itu kan contohnya Maher Zain, itu juga ada Arab Fushanya juga. Jadi isinya itu dalamnya itu tentang makna-makna puji-pujian kepada Rasul kita seperti itu, atau tentang keagungan Allah dan sebagainya. Itu lagu-lagunya Maher Zain dan Sami Yusuf juga seperti itu. Itu juga dalamnya emang puji-pujian terhadap Rasul. Nah, kalau mengenai musik itu sendiri kan banyak pertentangan ya. Mungkin kalau misalkan diibaratkan banyak pandangan. Seperti kita kalau misalkan mengambil madhab, kan madhab itu ada 4 ya, ada Imam Syafi'i, Hanbali, Imam Ahmad, satunya Imam Maliki, seperti itu. Nah, dari musik juga kan banyak pandangan, ada yang bilang haram, terus ada yang bilang boleh, seperti itu kan. yang haramnya sendiri dan yang bolehnya itu boleh Gimana lagi. ya gitu ya, keyakinan kita mau ikutnya kemana gitu. Betul Ya. sekali. Kita mengikuti imam yang mana ya, jadi mungkin pilihan ya gimana tingkatan hijrah kita mungkin ya, dan juga keyakinan kita masing-masing sih ya. Jadi kita saling menghargailah untuk yang masih menganggap musik itu masih boleh untuk yang nyanyi lagu positif, dan juga ada yang juga yang memang udah Pilihan aja Pilihan sebenarnya. Berarti kalau misalkan orang itu memilih bahwa musik itu haram ya nggak apa-apa ya. Berarti emang pilihannya ke sana gitu. Punya Kalau pandangan sendiri. nah, betul sekali seperti itu. Mungkin lebih ke haramnya sendiri mungkin ya. Yang saya tahu itu di Islamnya sendiri haram kalau memang liriknya menjerumus Iya, betul begitu. seperti itu ya. Gitu. Lirik-lirik Kalau yang kalau negatif saya gitu sih ya. lebih cuman berpacuan oke. Selama tidak menyanyi dengan lirik yang menjerumus Iya, mungkin betul. ya. Iya.
jelek itu gitu sih ya. itu Jadi saya sempat mengalami kegalauan yang luar biasa nih kemarin-kemarin. Masih bingung ternyata gimana sih musik dan suara perempuan itu gimana gitu. Sempat saya istikharah berkali-kali gitu, bingung juga gitu. Saya memang udah lumayan lama ya, 10 tahun saya ninggalin bener-bener vakum gitu di dunia musik tuh. Bener-bener baru sekarang menemukan nikmat nyanyi itu ya bersolawat. Ternyata pada saat solawat tuh beneran kayak bisa ngerasa nangis. Terus banyak banget feedback positif saat bersolawat, terus menyanyi lagu positif. Sempat saya bingung segala macam, bertahun-tahun itu bingungnya lumayan lama. Akhirnya mertua saya meyakinkan bahwa teh nggak apa-apa. Mertua saya kebetulan beliau seorang yang memang di dunia pendidikan. Jadi saya yakini beliau juga dilindungi Allah, mudah-mudahan. Yaitu kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing, memang betul sekali yang tadi Bu Teta bilang. Jadi saya waktu itu bilang ke mertua, mah memang boleh sholawat saya nyanyi, atau kebetulan Zira anak saya senang nyanyi. Beliau bilang boleh, nggak apa-apa teh, selama memang masih positif. Kalau lagu-lagu positif mungkin mudah-mudahan bisa ngasih influence, mudah-mudahan bisa memberikan hidayah salah satunya gitu. Makanya dari situ oh yaudah Bismillah, saya yakin untuk bersolawat minimalnya nyanyi lagu positif, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita ya. Itu dulu sih, mungkin masih di step itu kepahaman kita ya. Mudah-mudahan dengan hijrahnya kita, terus juga pada masa pandemi ini kan mungkin semua orang lagi drop ya secara mental, banyak banget yang drop secara mental. Mudah-mudahan dengan dengerin lagu-lagu positif lebih tergugah lagi, semangat lagi nih untuk mengingat Allah lah. Kita karena kembali ke Allah lah nanti gitu. Jadi di sini tuh memang benar-benar hanya sementara dunia itu, betul kan ya Bu ya. Jadi selama kita ingin belajar, selama kita ingin berusaha lebih baik terus, insya Allah Allah bimbing gitu. Insya Allah kita juga insya Allah sambil, karena dulu kita sempat pop, nyanyi lagu pop ya Beb ya, jadi pengen belajar ya, jadi pengen mix and match gitu ya. apa yang kita suka insya Allah ridoin ya gitu ya. Jadi kita pada tahap belajar semuanya gitu Bu. Jadi makanya kita juga alhamdulillah makasih banyak udah mau ngajarin kita nih, mudah-mudahan jangan bosan juga ya Bu. Ternyata nyanyi lagu biasa pop sama lagu sholawat tuh ternyata beda banget ya. Bahasa Arabnya kita harus benar, makhraj hurufnya juga harus benar. Kemarin saya nyobain tek-tek lagu sambil sholawat lah buat didengerin di rumah, ternyata wah banyak yang salah pada saat lafalnya segala macam ya Bu Tita. Jadi pokoknya semangat mau belajar ya. Jadi memang betul hidup ini belajar ya, sampai kapanpun gitu ya. Ternyata sampai saya kita meninggal. Sampai aduh ya, saya juga ini kadang dilema nih. Kemarin tuh saya basicnya nyanyi juga sama kayak Nita. Jadi untuk mencapai titik seperti kok saya pengen lagi ya gitu nyanyi kayak gitu insya Allah saya udah terbuka lagi, maksudnya sama Nita gitu ya, apalagi dan ada ibu juga sekarang, saya juga tambah insya Allah semangat ya gitu ya gitu. Jadi mohon bimbingan nih ya. Ibaratnya kita dulu mengisi waktunya dengan nyanyi lagu-lagu yang percintaan mungkin, yang memang masih mencintai makhluk, yang pastinya juga sebenarnya nggak apa-apa saling mencintai makhluk, cuman mudah-mudahan lebih kental lagi, lebih mencintai Allah, lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulullah. Dan salah satunya fadilah sholawat juga untuk mendapatkan syafaat ya Bu ya, di akhirat nanti, pertolongan. Karena belum tentu nih amal-amal kita nanti diterima. Sholat saya juga belum tentu kok, bener. Ternyata kemarin tes juga Al-Fatihah juga masih banyak salah ya Bu ya. Ya masih banyak lah kalau Sering belajar. Sering belajar ya Bu. Ternyata memang kalau amal itu nggak bisa kita andalkan. Ternyata saya diajarin sama guru saya kemarin-kemarin, sempat sama ustazah juga belajar, amal belum tentu benar, salat kita juga belum tentu benar, ngaji kita belum tentu benar ya. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasul. Apa yang udah disampaikan sama Teh Indri, sebait 2 bait atau 1 kata itu juga termasuk ilmu. Iya. Contohnya kayak teknik vokal atau apa nih sebagai ilmu yang belum saya dapat.